Shalom semua warga kerajaan, kiranya kita lebih mengerti tentang Sang Raja dan kerajaannya. Maka karena itu kita melihat a love story daripada raja yang disebut dalam Alkitab di bumi ini. Contohnya adalah King David. Dalam Injil Matius, semua ada disebut raja, termasuk Salomo yang dikatakan paling kaya yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Tetapi David disebut the king. Tetapi tentu saja karena menurunkan the King of Kings, Tuhan Yesus Kristus. Suatu kejadian di dalam kehidupan pada David, yaitu ketika dia membawa kembali tabut Allah yang selama 40 tahun dibiarkan di zaman Raja Saul. Dibiarkan saja. Dan David berkata, aku tinggal di dalam rumah yang dipapani dengan baik. Ya, bukan wallpaper ya, tapi dipapani dengan baik. Tetapi kemah Tuhan ada di mana? Dia membawa kembali tabut perjanjian itu. Dan ketika dia pulang, tanda orang yang berkenan pada Tuhan hidupnya keluar berkat. Ayat 20 berkata David bless, ya, memberikan berkat, barak kepada seisi rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Michal binti Saul. Menarik sekali tidak disebutkan Michal istri David, tapi Michal binti Saul. Kita tahu bagaimana ketika David mengalahkan Goliat, ada satu janji yang tidak dipenuhi oleh Raja Saul, yaitu menyerahkan putri pertama Merab, yaitu untuk menjadi istri pada David. Sebaliknya dia serahkan pada orang lain. Ya, dia wan prestasi saudara. Tetapi Michal, putri yang kedua yang paling kecil, putri daripada Raja Saul, mencintai David. Dan kita tahu Michal jadi istri pertama daripada David. Tapi kemudian pada suatu timbul iri hati dan dengki pada Saul. Dan David melarikan diri menjadi public enemy, wanted number one di kerajaan daripada Saul. Dan Michal juga diserahkan pada orang lain tuh, namanya Paltiel. Mungkin seorang pengusaha begitu. Tetapi ketika David menjadi raja di Hebron. Ya, di Hebron pada saat itu dia menuntut kepada Isboset, putra daripada Saul, untuk memberikan kembali Michal. Saya tahu ini dilarang firman Tuhan ya. Kalau orang sudah menikah dengan orang lain lalu kembali perjanjian lama ya, dia tidak boleh kembali menjadi istri pada David. Karena kita mengatakan Michal binti Saul. Dan memang dia lebih mirip Saul, tidak mirip dengan David. Kalau orang menikah mestinya kan jadi lebih mirip. Ini pernikahan politik saudara. Dan kemudian dia merendahkan David. Raja Israel menelanjangi diri. Karena David menari-nari di hadapan Tuhan. Tahu di dalam kerajaan zaman dulu ada pelawak yang disebut jester. Yang membuat raja itu tersenyum sukacita. Dia membuat gerakan lucu-lucu. Itu yang dilakukan oleh David. Dia tidak menari secara koreografi. Dia memandang ke atas dan ingin membuat Tuhan senang. Dan apa yang terjadi? Michal tidak memiliki anak sampai akhir hidupnya. Dia bukan mandul saudara. Tetapi tidak lagi ada hubungan yang intim dengan David. Sampai akhir hidupnya. Ini kita lihat contoh bagaimana tidak menyenangkan sang raja. Penghinaan yang keluar. Ada seorang suami tanya, Tuhan, dulu istriku kayak malaikat, sekarang kayak setan. Tuhan bilang, aku menciptakan dia jadi malaikat. Kamu yang buat dia jadi setan. Itu satu ungkapan gitu aja. Dalam Tuhan tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau engkau tidak menyenangkan sang raja, bukan berkat yang datang. David memberkati seisi rumahnya. Saya percaya penjaga pintu diberkati. Tetapi Michal menolak dengan menghina. Jangan menghina sang raja. Dan engkau tidak akan mendapatkan berkat daripada dia. God bless you, warga kerajaan. A sad love story. Amen. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa ya. Saya percaya kita pagi hari ini ingin memberikan yang terbaik untuk Raja kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan baik, sehat Tuhan, sehingga kami bisa datang ke tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini, biar Tuhan pimpin dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama Engkau Tuhan.
Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. mau
mau menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan atas penebusan-Mu buat kami Tuhan, karena kami tahu lewat penebusan-Mu kami memilih akses untuk mengalami realita-Mu Tuhan. Dan karena kami tahu kamilah generasi akhir, itu generasi Raja Wali yang sebagai pelaksanakan firman. Sehingga lewat setiap firman yang kami terima ini akan membawa kami mengalami apa yang telah Tuhan sediakan. Kami mengalami hal-hal supernatural. Karena itu Tuhan kami membuka hati, kami membuka pikiran kami untuk setiap firman-Mu Tuhan. Karena itu atmosfer ilahi-Mu biar menguasai tempat ini. Dan setiap tidak akan ada lagi namanya pikiran yang mengembara. Tapi pikiran kami akan berfokus untuk setiap firman yang dibagikan. Sehingga firman ini akan mengubahkan kehidupan kami. Pakai aku dan aku sebagai alat-Mu yang hanya menyatakan hanya dari kebenaran daripada isi hati-Mu. Tidak oleh pengetahuanku, tidak oleh pengalamanku. Tapi hanya berasal daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom. Gimana sih kabar saudara? Dahsyat. Oke. Kalau kita melihat hari-hari yang sedang terjadi di akhir-akhir ini, pandemi yang ada dan juga goncangan-goncangan yang ada dengan peperangan Ukraina dengan Rusia, harga minyak sudah mencapai 102 nggak tahu per barel, minyak goreng belum lagi susah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat setiap goncangan yang terjadi, selalu ada pesan Tuhan di sana. Nah, kalau kita tahu sebenarnya apa? Setiap keadaan yang terjadi ini adalah sebuah goncangan yang sedang Tuhan buat. Ini benar-benar Tuhan yang buat. Tujuannya ada sebuah tujuan daripada Tuhan itu. Coba kita lihat di Hagai 2 dulu. Hagai 2 ayat 6 dan 7. Hagai 2 ayat 6 dan 7. Nih, sorry. Bentar. Loh, Hagai 2 lain ya? Oh, ayat 7 berarti di situ ya. Lain berarti ayat 7 di situ. Ya ini. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat. Terus aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini
dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Terus kita lihat di Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Terus kemudian ayat 27, ungkapan satu kali menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya begini, setiap kegoncangan ini Tuhan yang buat. Tetapi ada sebuah tujuan daripada Tuhan. Tujuannya untuk apa? Apa yang gak tergoncangkan di dalam diri kita, yaitu firman. Karena sebenarnya kita harus punya firman supaya kita mengalami sebuah kehidupan yang tidak tergoncangkan ini. Tapi kalau kita bersandar fondasi kita pada hal-hal yang lain, ini akan terjadi sebuah goncangan. Apa firman Tuhan yang ada pada kita? Kalau kita lihat di Maliaki 3 ayat 18 ini bilang gini, Tuhan sedang membahas sebuah perbedaan. Perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Perbedaan orang beribadah dan tidak beribadah, bukan orang Kristen. Saya minta maaf, tidak dikatakan orang Kristen, tapi orang yang percaya, orang yang beribadah. Ibadah apa artinya? Hasidus dalam bahasa aslinya, gaya hidup yang sesuai dikehendaki Allah. Nah, selain daripada itu, kenapa? Karena manusia sudah terlalu lama dikuasai oleh atmosfer dosa. Di 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa dunia sudah dikuasai oleh jahat. Efesus 5 ayat 16. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pada waktu kita lahir, kita sudah dikuasai dosa. Dunia yang ada, hari-hari yang jahat, mencetak kita menjadi seperti yang dunia inginkan. Sehingga adanya akibat-akibat dosa di sana. Nah, tujuan Tuhan sebenarnya di Yesaya 60 ayat 2. Ini yang sebenarnya menjadi sebuah tujuan Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini tujuan Tuhan. Kenapa terjadi kegoncangan? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bagaimana terjadi perbedaan? Bagaimana kita bisa membawa terang? Kalau nggak terjadi goncangan, sama-sama enak kok. Tapi waktu terjadi goncangan, orang akan bisa melihat ada sebuah terang Tuhan atas kita. Karena sebenarnya lewat mana terang Tuhan? Ya lewat kita. Pertanyaannya gini, untuk menjadi terang Tuhan tidak terjadi secara otomatis. Terang Tuhan itu agenda Tuhan, sebuah kemuliaan Tuhan. Tidak akan terjadi secara otomatis. Karena adanya akibat-akibat dosa di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami terang Tuhan? Lewat kasih karunia-Nya. Yaitu Dia menebus kita. Percayalah kalau orang-orang yang tidak di dalam penebusan, membuat keputusan yang benar itu tidak akan bisa. Kenapa? Ada pengaruh dosa yang mengendalikan kita. Tetapi lewat kasih karunia-Nya, penebusannya, membuat kita untuk hilangnya pengaruh dosa. Nah, penebusan ini membawakan kita diberikan akses untuk mengalami realita Tuhan. Belum masih mengalami terang Tuhan. Nah, apakah kasih karunia itu? Kalau kita melihat di Yohanes 4 ayat 10. Ini bilang gini, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jika engkau tahu siapakah Dia, kasih karunia adalah Yesus sendiri. Banyak orang bilang saya percaya kepada Yesus. Banyak orang bilang saya mengikut Yesus. Kenapa masih khawatir? Kenapa masih takut? Pertanyaan kan gitu. Karena sebenarnya lewat sebuah penebusan memang tanpa usaha. Tidak ada sebuah usaha upaya manusia di dalamnya. Tuhan datang untuk menebus kita. Tetapi selanjutnya kita harus punya sebuah keputusan. Nah, karena di dalam Yohanes 1 ayat 16 dikatakan gini, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya begini, ada satu kasih karunia, terus kita berjalan lagi kepada kasih karunia, kita berjalan lagi kepada kasih karunia.
Nah, apa yang harus terjadi? Bagaimana kita bisa menjadi terang setelah kita mengalami penebusannya? Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tema kita kan. Saudara tidak akan pernah bisa menjadi terang tanpa saudara punya hati yang mengasihi Tuhan. Tanpa hati yang mencintai Tuhan. Nah, pertanyaan gini. Hati yang mencintai Tuhan ini versinya siapa? Tergantung daripada ukuran siapa yang kita pakai. Karena akibat dosa sudah membawa kita mempersepsikan cinta yang salah tentang Tuhan. Kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, apakah saudara baca Alkitab sehari 5 pasal? Saudara berdoa sudah mencintai Tuhan? Sedangkan masih menyimpan kepahitan, tidak ada pengampunan? Saudara masih khawatir, saudara masih takut? Apakah itu yang dikatakan mencintai Tuhan? Apakah saudara lebih menuruti pikiran-pikiran suara yang berasal daripada musuh? Daripada suara Tuhan? Nah, versi siapa? Karena Markus 6 ayat 24. Oh iya, Markus. Ya, Markus 4 ayat 24 bilang gini. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan tambah lagi kepadamu. Jadi kalau cinta kita hanya memakai ukuran kita, bukan memakai ukuran Tuhan, tidak bisa dikatakan kita bisa mencintai Tuhan sehingga kita tidak bisa menjadi terang. Apakah ukuran kita hanya minggu beribadah? Dalam waktu berapa jam? Terus kita bilang ukuran ini kita bilang mencintai Tuhan? Enggak, kenapa? Karena cinta yang kita pakai hanyalah diukur dari kita, bukan dari Tuhan. Harusnya ukuran ini menjadi sama. Tidak bisa ukuran ini kita pakai dengan ukuran kita. Harus memakai ukuran yang berasal daripada Tuhan. Karena persepsi kita tentang cinta, tentang firman pun bisa menjadi salah. Saya pernah ingat firman ya, zaman dulu. Kalau orang bilang mintalah maka akan diberi. Mintalah seakan kamu mendapatkannya. Ya di Markus itu bilang gini, maka kamu mendapatkan mobil Ferrari didoakan, dibayangkan. Itu firman apa itu? Sekarang hari-hari terakhir ini semakin bahaya. Saudara dengar kan? Pasti mendengar tentang di luar yang kita melakukan pelecehan seksual. Nah masalahnya gimana? Cinta dia tidak diukur dengan cinta yang dari Tuhan. Yang memakai ukuran mereka yang dikatakan cinta akan Tuhan. Yang memakai kata berkat adalah yang secara jasmani. Ini nggak bisa. Karena itu untuk kita bisa mencintai Tuhan dan kita mengalami terang, harus memakai namanya ukuran Kristus. Nah, masalahnya begini. Bagaimana kita bisa mengalami ukuran Kristus itu? Harus terjadi pembersihan di dalam diri kita. Karena ada banyak akibat dosa. Ada banyak hal-hal yang salah. Di mana kita di masa-masa lampau yang telah tercetak oleh dosa, oleh dunia. Sehingga kalau kita lihat, jujur, pertama kali kalau kita lihat, pergaulan kita, apa kita lebih memilih orang yang punya duit atau enggak? Atau kita lebih nyaman bergaul orang yang punya duit atau enggak? Atau kita melihat dari sudut pandang daripada manusia dosa kita? Padahal kita bilang jangan membuat perbedaan di dalam hatimu. Yakobus bilang gitu. Apakah kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang dunia? Karena ini ada akibat dosa, ada warisan dosa. Makanya perlu pembersihan di dalam hidup kita. Nah, kita melihat kenapa adanya nama warisan dosa. Karena cinta sebenarnya itu berbicara tentang sebuah keputusan kita. Tidak bisa bilang gini, Tuhan lahirkan cinta dalam hidupku. Enggak, Tuhan itu sudah mencintai kita. Masalahnya kita yang tidak bisa merasakan cinta yang berasal daripada Tuhan. Kita berdoa 5 jam, 6 jam, 1 hari 5 pasal, 10 pasal. Tidak akan pernah merubah cintanya Tuhan sama kita. Karena apa? Cinta Tuhan lewat penebusannya itu sudah membuktikan cinta kita. Kenapa?
Karena kenapa kita tidak bisa merasakan cinta Tuhan? Karena kita masih ada di dalam manusia yang lama. Karena ini hanya bisa dirasakan dengan manusia rohani. Manusia rohani kita belum teraktivasi. Nah, kita berdoa 5 jam, kita baca Alkitab 5 pasal, 10 pasal. Karena kita sudah merasakan cinta Tuhan, makanya kita lebih mencintai Tuhan. Cintanya Tuhan sudah penuh atas kita. Apakah dengan kita berdoa 5 jam, kita baca 5 pasal, terus habis itu Tuhan lebih memberkati daripada orang yang doanya cuma 1 jam, 2 jam? Enggak. Kita nggak bisa memakai ukuran manusia. Yang dari manusia lama kita harus pakai ukuran Kristus. Karena ada warisan dosa ini. Nah, coba kita baca di 1 Korintus, 2 Korintus ya. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang, artinya ini akibat dosa sebenarnya. Merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kayak menawan segala pikiran menaklukkannya kepada Kristus. Ada benteng-benteng yang sudah pernah ada dalam diri kita. Kalau yang belajar psikologi mungkin mental block. Makanya setiap pemikiran-pemikiran ini kan ada namanya akibat dosa. Ada namanya apa? Siasat orang, benteng-benteng. Orang ngomong gini, dia sudah keblok. Apalagi trauma-trauma masa lalu. Nah, karena apa? Ini namanya yang dikatakan kalau Alkitab bilang bekas pukulan. Yesaya 30 ayat 26 bilang gini. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan balut lukanya dan menyembuhkan bekas pukulan. Kenapa ada kata-kata membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan? Kalau penebusan itu selesai. Karena sebenarnya penebusan Tuhan setelah itu adalah keputusan kita. Ada bekas pukulan yang pernah ada di dalam diri kita. Trauma-trauma masa lalu. Kalau ngalami kejadian ini tiba-tiba, loh kok sama Andi? Kejadiannya sama. Contoh saya pernah waktu mau nikah, batal merit. Dengan sebuah kejadian. Masa tiba-tiba terus saya lagi sama Devi terus, kayak gini nanti batal merit lagi. Itu kan trauma. Ada orang, teman saya, dia basket. Nah, dia jago basket tiba-tiba kecelakaan, kakinya nggak bisa. Dia nggak pernah mau nonton basket di tempat itu. Kenapa? Dia punya trauma. Temukan trauma saudara apa? Minta Roh Kudus untuk menyembuhkan itu. Ini yang membuat kita nggak bisa menjadi terang. Kenapa? Karena ada bekas pukulan, ada trauma ini. Makanya ini perlu dibersihkan. Saudara mesti lihat gini. Tuhan punya janji, Tuhan punya agenda. Tapi agenda Tuhan tidak bisa dengan manusia lama. Agenda Tuhan hanya dengan manusia rohani yang tercetak oleh firman. Bukan tercetak oleh dunia. Kita lihat Yakub. Yakub orang yang sudah dipilih Tuhan. Yakub ini orang yang luar biasa. Tetapi coba kita lihat ya di Kejadian 32 ayat 6 sampai 7. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Terus dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sehati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Waktu dia masih nama Yakub, dia masih takut, dia masih khawatir. Karena apa? Ini masih manusia lama. Sehingga benar-benar dia takut dan khawatir. Tapi kita lihat kemudian. Lanjut di Kejadian 32 ayat 27 sampai 28.
Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Misalnya Yakub. Lanjut. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bahasa aslinya dia telah bergumul dengan manusia dosanya dan dia menang. Itu bahasa aslinya. Dan kita lihat setelah namanya Israel yang menjadi manusia baru, kita lihat Kejadian 33 ayat 1-3. Yakub pun melayangkan pandangannya lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada budak perempuan itu. Lanjut. Yang menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Lanjut. Dan ia sendiri berjalan depan mereka dan Yesus sampai ke tanah 7 kali hingga sampai ke dekat kakaknya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada trauma masa lalu. Karena dia sudah dicetak kembali dengan sebuah firman yang berasal daripada Tuhan. Kalau kita pakai manusia lama, ada akibat-akibat dosa, ada trauma-trauma, ada bekas pukulan dan semuanya. Saya punya bekas pukulan. Saya punya trauma. Ada cara-cara manusia lama. Alkitab ditulis dengan tujuan supaya kita dapat belajar apa yang sedang terjadi. Tuhan punya agenda, Tuhan punya janji. Tapi kita harus lihat, janji Tuhan tidak bisa digenapi dengan cara manusia lama. Janji Tuhan tidak bisa dilakukan dengan dicemari oleh manusia lama. Kita lihat, seperti kita ngomong kisah Yusuf. Saudara tahu Yusuf kan? Pasti tahu kan? Apa janji Tuhan untuk Yusuf? Gandum dari kakak-kakaknya dan orang tuanya menyembah pada bulir-bulir gandum dia. Matahari, bulan dan 11 bintang menyembah dia. Janjinya luar biasa buat Yusuf. Tapi kita lihat penggenapannya bagaimana. Ayo kita lihat Kejadian. Kejadian 40 ayat 14. Ya, ini kita tahu di kisah atasnya kan dia sudah menerjemahkan mimpi juru minuman. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Artinya begini, masih ada sisa dari pengharapan Yusuf secara manusia. Nanti ya kalau kamu misalnya sudah diberkati, nanti ya kalau kamu sudah keluar masalahmu, ingat aku. Aku loh yang nemeni kamu, aku loh yang bernubuat untuk kamu, aku loh yang menyertai kamu. Padahal kebaikan berasal daripada Tuhan. Ini masih manusia lama daripada Yusuf. Sehingga tidak tergenapi. Kenapa? Kalau kita lihat di Kejadian 40 ayat 23. Kan disuruh ingat nih, juru minuman kan disuruh mengingatkan. Ya. Tapi gini, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu. Melainkan dilupakan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau agendanya tercemar. Tuhan tidak mau seseorang yang menggenapi itu dengan cara-cara manusia, dengan cara-cara lama. Ini nggak bisa. Makanya terjadi dilupakan. Harus ada tujuan. Untung responnya Yusuf benar. Kenapa? Coba kita lihat di Kejadian 41 ayat 33. Ini sudah beda. Oleh sebab itu, ini kata Yusuf ya, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Dia tak bilang gini, saya Tuhan seorang yang bijaksana, saya Tuhan orang yang bisa. Nah, kenapa dikatakan 2 tahun? 2 tahun adalah sebuah proses yang Tuhan kerjakan untuk mencetak Yusuf ulang. Sehingga Yusuf menjadi sebuah pribadi yang baru. Pribadi yang sama sekali tidak tercemar oleh dosa. Pribadi di mana dia menangkap setiap respon daripada Tuhan dengan cara yang benar. Pada waktu terjadi semua cara-cara manusia, sisa-sisa manusia lama selesai di situ. Saat itu juga menggenapi agendanya. Emang kita tahu dalam 1 hari terjadi satu pembalikan keadaan atas Yusuf. Dalam sehari dia jadi mangku tanah. Dia menjadi Perdana Menteri. Tetapi dalam 1 hari yang tiba-tiba ada hari-hari perjalanan yang dia lalui. Untuk dia merelakan dirinya dicetak ulang kembali. Tidak terjadi langsung instan. Nah,
Manusia punya agenda besar apa? Kepingin instan. Tuhan punya janji, kenapa tidak digenapi? Ya mungkin kita masih pakai manusia lama kita. Mungkin masih pakai cara-cara lama kita. Mungkin ada trauma, ada bekas-bekas pukulan yang ada di dalam diri kita. Sehingga agenda Tuhan tidak kunjung datang. Percayalah saudara, tidak akan ada namanya agenda Tuhan kalau kita masih pakai manusia lama. Saudara masih ingat gini, apakah Yusuf tidak berpikir mana janji Tuhan? Apakah Yusuf tidak berpikir mana destiny Tuhan? Kalau saudara lihat kisah aslinya Yusuf, sebenarnya dia Potifar itu tahu bahwa Yusuf tidak berbuat salah. Tetapi kenapa Yusuf dipenjarakan di orang-orang kerajaan untuk melindungi nama Potifar dan seumur hidup? Katanya Tuhan janji, katanya Tuhan kasih agenda aku. Mana katanya? Apakah Yusuf tidak bisa bilang, aku dipenjara seumur hidup? Tidak ada lagi agenda Tuhan, tidak ada lagi visi Tuhan. Yusuf bisa saja berbuat seperti itu. Tapi ini kabar baiknya. Orang yang merelakan diri dicetak Tuhan. Yang secara manusia tidak bisa. Harus ada namanya, penjara seumur hidup. Dalam waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Dalam sehari agenda Tuhan terjadi buat Yusuf. Tuhan lihat kesusahan kita. Cuma tergantung kita. Hilangkan dulu ini supaya kita bisa mencintai Tuhan dengan ukuran yang benar. Saudara lihat Musa, orang-orang yang menggenapi agenda Tuhan, selalu mengalami masa-masa tulang kering. Musa, Tuhan punya janji. Tuhan, saya tahu Musa tahu kenapa. Dia enggak tahu dia orang Israel. Kenapa dia bisa membela orang Israel? Kemudian dia lari, dia cuma bilang gini, yang mengembalakan kambing domba Yitro. Mana janji Tuhan? Saya sudah menggembala kambing domba, saya bilang, tak ada janji Tuhan. Dan secara tiba-tiba, di dalam semak duri, ada api yang tidak terbakar. Perjumpaan dengan Tuhan, membuat dia dibangkitkan dan mengalami agenda Tuhan. Saudara harus tangkap ini, selama kita masih hidup, masih ada harapan untuk agenda Tuhan terjadi buat kita. Masih ada janji Tuhan terjadi untuk hidup kita. Kenapa kita bisa berpikir hal yang salah? Karena ada warisan dosa. Bagaimana kita bisa tahu ada warisan dosa atas kita atau enggak? Adanya suara-suara intimidasi yang selalu ada di dalam pikiran kita. Tuhan memberikan janji. Tuhan menetapkan waktunya. Tapi tergantung kita, apakah kita mau percaya kepada janji Tuhan itu? Atau kita menanggapi sebuah suara yang musuh telah taruh dalam pikiran kita untuk mendistract kita dari janji Tuhan itu. Contoh, kalau kita mengalami masalah, selalu pikiran kita kan hal-hal yang negatif. Waduh nanti kejadian ini, waduh ini, waduh ini. Kita lihat suara-suara itu ada enggak? Contoh, dikasihkan janji. Misalnya, Tuhan langsung kasih janji, Ricky kamu akan diberikan pabrik, ya toh, obat atau gimana. Ada sanggahan di sini, mosok iya sih. Kenapa bisa enggak percaya? Ada bekas pukulan, ada manusia dosa hati kita. Nah, ini saya kasih contoh Ricky. Waktu dia diberikan pabrik, ada investor mau tiba-tiba datang. Pikirannya masih pakai cara lama mungkin ya. Sudah gini Pak, Bapak datang dulu aja. Enggak jadi enggak apa-apa. Kenapa? Kalau pada waktu orang itu datang, dia lihat tanah ini, oh iya obat gini dipengaruhi gini-gini. Pasti jadi, karena manusia dipengaruhi dari apa yang dilihatnya. Makanya perlu latihan. Untuk melihat pada firman perlu latihan. Karena kita sudah kebiasa lihat realita dunia. Kesusahan, kekurangan, sakit penyakit. Padahal Tuhan bilang, aku menyertai kamu untuk selama-lamanya. Ini kan perlu dilatih. Nah, ini cara-cara manusia. Harusnya kalau Tuhan janji, biarkan Tuhan yang melakukannya. Diam dan cukup berperang. Masa bisa kita cuma diam aja? Harusnya kita melakukan pendekatan dan lain sebagainya. Kalau ada yang Tuhan nyatakan buat kita, diam. Dan biarkan aku berperang, ya sudah. Gak bisa digenapi tanpa cara-cara manusia. Nah, perhatikan suara apa yang sering muncul di dalam pikiran saudara. Perhatikan apa yang sering melintas di dalam pikiran saudara. Apakah yang sering melintas suara yang berasal daripada suara kebenaran?
Atau yang melintas, suara-suara intimidasi. Omikron saya ini. Ya toh? Waduh, tadi ketemu siapa ya? Ini contoh, saya ketemu orang lain misalnya, ada sebuah ketemu. Dengar dia, bukan Omikron misalnya Delta meninggal, waduh. Langsung saya cek, takut. Ya, keadaan kayak gini. Mana bisa agenda Tuhan, janji-janji Tuhan. Susah itu kayak gini. Nah, apakah suara itu? Atau suara kebenaran? Di dalam dia ada pengharapan. Dia datang untuk memberikan hidup di dalam kekekalan, bukan kematian. Trauma-trauma apa yang pernah ada pada kita? Masihkah suara itu ada pada pikiran kita? Musuh menarik masa lalu. Nah, ini sebagai titik kunci. Waktu suara itu datang, jangan di-entertain. Pantai langsung, bongkar langsung. Di mana? Perkatakan firman. Tuhan membawa saya hidup di dalam kelimpahan. Itu akan terjadi. Benahi apa yang dalam pikiran kita, benahi apa yang dalam hati kita, selaraskan dengan firman. Saya tahu ini tidak terjadi secara langsung. Saya tahu ini, hal-hal ini benar-benar butuh peperangan. Tetapi kemenangan pasti diberikan pada kita. Itu kita lihat. Kita bilang barisan dosa apa ya? Coba lihat. Pikiran kita lebih tertuju pada firman, atau pikiran kita lebih tertuju pada suara-suara yang ada di dalam dunia ini. Informasi yang salah, sudah minyak goreng kayak gini, sudah kayak gini, ini gimana, dan lain sebagainya. Obat enak memang, kalau obat ya pasti laku. Ya. Tapi masalahnya, coba perhatikan, pikiran apa yang sedang melintas dalam pikiran kita. Waktu itu melintas, perkataan firman untuk menghancurkan setiap suara intimidasi. Bagaimana saudara bisa tahu menghancurkan suara musuh kalau saudara tidak pernah belajar firman? Nah, apa yang terjadi seperti itu? Bagaimana kita membersihkan diri kita, relakan diri kita untuk dibentuk, dicetak ulang. Seperti kita lihat, seperti Daud di Mazmur 139. Dikatakan ini, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenali pikiran-pikiranku. Relakan diri kita setiap hari untuk kita dibenahi, dibongkar. Ada hal yang salah. Roh Kudus bongkar aku. Sembuhkan bekas-bekas pukulanku. Nyatakan dengan jelas apa yang menjadi bekas pukulan daripadaku. Di situ dibongkar. Tidak ada manusia yang tahu kesalahannya kalau tidak disikapkan oleh Roh Kudus. Saya benar kok, dia yang salah kok. Saya tidak salah. Katanya cinta Tuhan. Kok harus ngampuni? Mana bisa manusia sempurna? Padahal Matius 5 bilang gini, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Padahal inilah akibat-akibat dosa yang pernah ada. Di mana pembersihan itu terjadi? Mari kita lihat Mazmur 73 ayat 17. Ini poin saya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesucian mereka. Pembersihan terjadi di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, kita pasti merasa diri kita benar. Kita pasti tidak ada namanya bekas pukulan yang disembuhkan. Nah, apa yang dikatakan masuk dalam hadirat Tuhan? Apa yang dikatakan tempat kudus Tuhan? Apakah kita berdoa sudah 5 jam, 5 pasal, 1 hari, 10 pasal, kita sudah masuk hadirat Tuhan? Enggak. Kita masuk tempat kudus Tuhan, kita masuk hadirat. Waktu Tuhan benar-benar menguasai kita dengan firman-Nya, kehidupan kita rasanya dipengaruhi oleh firman itu, tidak pada yang lain. Waktu saya jengkel, misalnya saya jengkel sama Ricky, yang tidak mau ngampuni Ricky. Saya masuk hadirat Tuhan, tiba-tiba ada rasa kasih ya. Rick, tadi saya jengkel loh sama kamu. Nah, tiba-tiba bisa terjadi perubahan. Pikiran kita yang takut, tiba-tiba kita menjadi percaya. Kita yang ragu menjadi percaya. Nah, ini namanya kita masuk tempat kudus. Loh, kalau saudara bilang di hadirat Tuhan, saudara sehari baca 5 pasal, saudara doa 5 jam, dan terjadi perubahan, siapa yang saudara temui? Kalau saudara menemui Tuhan, dimerdekakan. Karena Alkitab bilang kebenaran itu memerdekakan kamu kalau kamu ketahui itu. Penyingkapan terjadi di hadirat Tuhan. Tidak terjadi di tempat lain. Maaf, kalau ada orang yang bilang,
sering di hadirat, terus baca 5 pasal, 10 pasal, 20 pasal sehari. Tapi nggak ngalamin perubahan. Bukan Tuhan yang kamu temui. Cek hidupmu. Saya minta maaf. Orang yang bertemu di dalam hadirat, perubahan terjadi. Saudara lihat, siapa itu? Sakeus. Ketemu Tuhan. Dia langsung bilang, aku akan ganti orang yang pernah aku peras 4 kali lipat dan separuh hartaku aku berikan. Siapa lagi? Siapa yang coba diganti? Bartolomeus. Orang yang buta. Mengalami perubahan. Wanita yang sudah 5 kali katanya punya suami dan sekarang tidak bersuami. Akhirnya mengalami perubahan secara drastis. Artinya, kalau kita dalam hadirat, yang kemarin minggu lalu Nisati bilang, di dalam hadirat, kita dipuaskan, kita diubahkan. Mari kita lihat, ada agenda Tuhan buat gereja ini. Tapi kalau kita tidak mengalami pembongkaran, tidak mengalami warisan dosa, agenda Tuhan tidak akan terjadi. Bongkar hidup kita di dalam hadiratnya. Sehingga kita benar-benar dikuasai oleh hadirat Tuhan itu. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Coba saudara lihat ya. Siapa yang kalau doa, mau bahasa roh, mau soking, pikirannya masih goyang-goyang. Karena ini perlu dilatih. Tidak mungkin orang-orang pertama kali langsung masuk, langsung ngerti. Kadang pikiran masih goyang, misalnya gini. Aduh, sebentar belum masak nasi ya, sebentar belum ini, belum ngajari anak, belum apa. Semua pikiran di situ. Pernah ngalami itu? Oh hebat kalau belum, saya sering waktu itu. Ya kan? Kok pikiran saya goyang ya? Saya ini mau masuk hadirat. Kok pikiran di sini, aduh sebelum ini. Belum ngurus ini, belum apa. Oh sebentar lagi kata janjian mau telepon Adi saya, iya kan? Nah ini dibutuhkan latihan. Saudara harus benar-benar fokus. Nah fokus ini membutuhkan latihan. Tidak bisa terjadi secara langsung. Fokus ini. Nah apa yang membuat kita bisa mengalami sebuah tempat kudus? Apa yang membuat kita mengalami hadirat Tuhan? Mazmur 40 ayat 7. Ayat 8 kalau gitu. Lain mungkin bahasa Inggris dengan bahasa ayat 8. Nah. Oh, sebentar. Ini lain antara bahasa Inggris dengan Sorry, Mazmur 42 ayat 7. Ini bahasa Indonesianya sebenarnya kurang tepat ya. Tapi ini di dalam bahasa Inggris kan. Ya, ayat 8. Ya. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kalau bahasa Inggris deep, call to deep. Kedalaman memanggil kedalaman. Yang membuat kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam tempat kudus kita adalah sebuah kerinduan kita yang dalam kepada Tuhan. Waktu kita punya kerinduan yang dalam, Tuhan menangkap isi hati kita. Dan dia membawa kita di dalam sebuah tempat kudus, di dalam hadiratnya. Makanya kalau saudara tahu Daud ini bilang apa? Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari tempat lain. Karena tempat lain aku mengalami realita dosa. Tapi di dalam hadirat Tuhan aku mengalami namanya realita kasih karunia. Di dalam hadirat Tuhan semua suara-suara intimidasi hilang dalam hidupku. Di dalam hadirat Tuhan akibat bekas pukulan hilang atas hidupku. Dan di dalam hadirat Tuhan aku bisa melihat dengan jelas masa depanku secara pasti. Saudara yang mengalami, coba saudara lihat di hari-hari ini. Masa depanku seperti apa? Keadaan kayak gini, keadaan seperti ini. Karena kita menangkap dengan manusia dosa. Tapi waktu di hadirat, kita akan bisa menangkap dengan persepsi Tuhan. Kita bisa menangkap sebuah masa depan yang pasti. Kita bisa menangkap sebuah kejelasan destiny yang Tuhan berikan. Bahwa agenda Tuhan ini pasti di dalam hidupku. Tidak ada namanya kesusahan, tidak ada sakit penyakit, tidak akan ada penderitaan. Karena aku adalah orang yang telah Tuhan tebus untuk membawa masuk dalam realita Tuhan dan untuk menjadi saksi dan menjadi terang Tuhan. Dan disinilah terjadi namanya hadirat Tuhan. Nah,
bagaimana itu bisa terjadi atas kita? Kita mulai dicetak ulang dari kebenaran yang dari belakang tabir. Kita harus fokus. Pasti namanya bertekun. Coba kita lihat Ibrani. Ibrani 10 ayat 36. Dikatakan ini, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kenapa dikatakan ketekunan? Kita lihat lagi Kisah Rasul 2 ayat 42. Jadi waktu saya nyampaikan harus ada bukti dari firman. Kenapa dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan? Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Kenapa ada kata bertekun? Karena Tuhan tahu ini tidak terjadi secara langsung. Akibat dosa membuat orang itu gampang lemah, gampang menyerah. Makanya perlu kakak, perlu pengajaran. Bagaimana saudara tahu pola Tuhan? Bagaimana saudara tahu hal yang benar yang enggak dari firman? Kalau kita enggak mulai diajar. Nah, di kakak akan diajarkan sebuah pengajaran-pengajaran. Nah, itulah pentingnya. Ngapain Tuhan suruh bertekun? Karena dia tahu kita ini produk dosa, produk masa lalu. Karena apa? Kemalasan di sana, gampang menyerah, gampang di sana. Pikiran-pikiran dosa ada di sana. Karena kita tanpa sadar loh pikiran dosa itu. Oh iya ya benar ya. Dia seperti ini, seperti ini. Waktu saudara lihat hal-hal yang musuh itu gini. Dia akan memperlihatkan dalam pikiran kita suara yang kelihatannya ini benar. Keadaannya seperti ini loh. Aku seperti ini loh. Oh benar loh, Ricky kayak gini loh. Benar loh, Adi kayak gini. Benar loh, ini semua rasanya mengintimidasi aku. Itu suara musuh ini, pikiran itu kelihatannya benar. Hidup aja, saudara akan terpuruk dan hancur. Tapi waktu saudara di hadirat, saudara punya kekuatan menghancurkan musuh. Aku akan senantiasa memikir yang baik, yang mulia, yang suci dan sedap didengar. Aku berpikir seperti Tuhan berpikir. Aku tidak akan lakukan alternatif lain, hanya firman alternatifku. Hilang pikiran itu. Dan saudara alami kemenangan. Tapi nanti saudara tahu itu latihan. Nanti besok atau lusa datang lagi, perangi terus. Sampai satu titik saudara akan tahu pada sebuah fondasi. Suara itu tidak akan pernah datang atas saudara. Kenapa? Suara itu menjadi lemah. Kenapa? Firman yang kuat, yang keluar dari belakang tabir, itu akan benar-benar mencetak kita. Pertanyaan kan kadang-kadang orang bilang gini, bagaimana kita tahu suara Tuhan itu enggak? Pokoknya selaras dengan firman itu suara Tuhan. Yang tidak selaras dengan firman, jangan dengarkan. Salah satunya adalah tuntunan dari hati nurani kita. Karena lewat penebusan hati nurani kita dibersihkan. Kita akan bisa tahu. Nah, sekarang yang kita latih apa? Responi segala keadaan, responi segala sesuatu dari sudut pandang firman. Kalau saudara tidak meresponi dari sudut pandang firman, saudara akan habis. Sekarang firman ngomong apa? Kalau firman ngomong ampuni, ampuni. Sulit. Oke, Roh Kudus berikan kemampuan aku mau mengampuni Ricky, mengampuni Adi, mengampuni Denny dan semuanya lah. Iya toh, misalnya kayak gitu. Nah, saudara akan bisa tahu hal-hal itu. Lama-lama firman mulai mencetak saudara. Dan dari situ saudara akan bisa tahu. Ada hal yang sedang Tuhan sediakan buat saudara. Nah, terus begini, bagaimana kita bisa menang dalam setiap kehidupan sehari-hari. Di mana ada sebuah cinta yang sesuai dengan standar ukuran Kristus. Apa yang saudara dinyatakan di dalam hadirat Tuhan. Firman yang dalam hadirat Tuhan. Suara Tuhan yang saudara terima dari hadirat Tuhan. Bawa itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan saudara ada di dalam sebuah pengaruh atmosfer Tuhan. Bukan atmosfer dunia. Loh, kalau lemah gimana? Kalau saya basaro. Saya perkatakan firman. Sampai hati saya berkobar. Sampai hati saya percaya. Sampai tidak ada lagi suara intimidasi. Latihan itu. Tapi percayalah. Mungkin kelihatannya terseok-seok, berdarah-darah. Saya percayalah. Kalau Tuhan sudah memilih saudara. Dari mana tahu saya dipilih? Loh, saudara ditebus kok. Kalau Tuhan tidak dipilih, saudara nggak pilih, saudara nggak ditebus. Berarti kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia yang memulai perjalanan kita, Dia juga yang pasti mengakhiri dan menggenapinya. Artinya kemenangan diberikan pada kita. Artinya kita bukan orang kalah. Kita anak yang dijadikan untuk menjadi terang. Nah, kemudian bagaimana? Supaya benar-benar cinta ini ada. Jadikan firman
sebagai patokan hidup kita. Bukan sebagai salah satu alternatif. Jadi kan seperti ini, aku tidak punya alternatif lain. Alternatifku cuma firman yang diberikan. Nah misalnya ini kayak Ricky. Terus ya apa Tuhan pabrik ini, Tuhan ini gak nanu. Loh, tidak ada alternatif. Nantikan dia akan bekerja. Nantikan Tuhan dan tetap lakukan yang baik dan ikuti jalannya. Maka engkau akan mewarisi negeri. Firman Tuhan bilang gitu. Nah di dalam Yeremia 17 kalau kita lihat bahasa asli yang orang mengandalkan Tuhan itu ada bahasa terjemahan baru bilang gini. Kalau Tuhan, percayalah kepada Tuhan maka dia akan menunjukkan bahwa dia Tuhan yang dapat dipercayai. Tapi lakukan pembongkaran, kenapa? Yeremia 17 ayat 9 bilang gini, hati ini manusia itu licik. Apapun semua akibat itu, hati manusia itu licik, ada di sana, iri ada di sana, cemburu ada di sana, kejengkelan ada di sana, perbuatan jahat ada dalam hati manusia. Tapi Tuhan yang mengetahui segala sesuatu untuk membersihkan hati ini. Dengan seperti itu, kita akan melihat ada ukuran Kristus mulai tercetak atas kita. Ada kebenaran Tuhan mulai tercetak atas kita. Tidak ada lagi suara-suara intimidasi. Tidak ada lagi suara-suara musuh. Sehingga benar-benar dari situ Tuhan memberikan kita agendanya. Tuhan menjadikan kita terang. Karena hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia melihat cinta kita kepada dia sudah sesuai standarnya dia. Karena saudara tahu Esther ya, menjemang sedikit, coba maksudnya gini. Esther bagaimana dia menjadi ratu. 6 bulan pertama dia dibasuh dengan minyak mur, bau-baunya hilang. Nah, setelah itu 6 bulan kedua mulai pembersihan terjadi sehingga dia bisa mencapai standarnya Tuhan. Standar kerajaan baru dia bisa menggantikan Ratu Wasti. Jadi kalau kita nggak sesuai dengan standarnya Tuhan, kita nggak sesuai standar firman, tidak ada namanya agenda Tuhan, tidak ada namanya janji Tuhan, tidak akan kita menjadi terang. Loh sulit, loh yang bilang sulit kan benih dosamu. Tuhan bilang kan enggak. Kenapa itu? Karena kita perlu latihan. Kenapa dikatakan perlu latihan? Latihlah dirimu beribadah dan semuanya. Karena itu. Tapi waktu saudara tahu di hadirat Tuhan, saudara tahu. Mungkin aku pernah jatuh, mungkin aku salah, mungkin aku banyak akibat dosa, mungkin aku banyak memandang remeh orang. Tapi waktu di hadirat, saudara mengalami kekuatan baru. Saudara bisa menjadikan firman menjadi patokan. Saudara akan lihat nanti, suara-suara musuh intimidasi itu mulai melamah. Jadi itulah saatnya kita menjadi terang. Saya hanya mendorong, mari kita genapi firman Tuhan. Karena kitalah generasi sebagai pelaksanaan firman. Artinya kalau melaksanakan firman, ketika firman berkata, contoh buat gereja ini memiliki gedung. Hal yang gak masuk akal. Firman yang sudah bilang artinya apa? Itu akan digenapi. Karena lewat firman, hal-hal yang supernatural terjadi buat hidup kita. Tapi pastikan respon pikiran kita, pemahaman kita, pikiran kita, sikap hati kita, bagaimana cara kita mendengar firman, bagaimana kita berkata-kata hanya dari firman, tidak mempercayai informasi dunia. Ini mengubahkan kita, sehingga firman yang kita percaya akan membuat hal-hal yang supernatural, hal yang sudah ada, yang ada di dalam alam roh, yang belum kelihatan, akan termanifestasi di bumi. Sehingga lewat GBI Rock Sumbawa ini, benar-benar kita akan menjadi terang Tuhan, yang membawa radiasi pengakuan Tuhan. Dan benar-benar lewat itu semua, nama Tuhan dimuliakan. Selesai. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemahaman daripada firman-Mu Tuhan. Kami tahu masih ada sebuah cetakan dosa atas hidup kami. Sehingga cara kami mencintai Engkau adalah cara dari persepsi kami. Cara kami meresponi firman-Mu adalah cara yang mengambil sebuah keuntungan buat kami untuk kepentingan pribadi kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih yang akan terus mendorong kami sampai firman itu tergenapi untuk kami Tuhan. Karena itu kami relakan diri kami relakan hati kami untuk Engkau mencetak ulang diri kami, untuk kebenaran mencetak ulang diri kami, kebenaran yang berasal daripada suara Tuhan itu mulai mencetak hidup kami. Sehingga pemikiran kami berbeda, kami memahami segala sesuatu dari
dari suara Tuhan. Kami memahami setiap firman ini berasal daripada manusia roh kami. Kami mau tanggalkan setiap manusia lama. Kami mau tanggalkan cara-cara yang lama. Kami tidak memakai cara yang lama. Sehingga benar-benar bekas pukulan itu hilang. Trauma dalam hidup kami hilang. Sehingga kami, karena itu kami mau bangun hidup kami dari belakang, tapi di dalam hadirat-Mu. Di dalam hadirat-Mu. Semua masa lalu kami. Di dalam hadirat-Mu. Semua akibat dosa selesai di sana. Dan kami tahu strategi musuh terbongkar di sana. Dan karena strategi musuh terbongkar di sana, kami tahu Tuhan, kamilah generasi Raja Wali yang berjalan di udara. Artinya kami tidak dipengaruhi oleh realita dunia, tapi kami hanya dipengaruhi oleh realita Tuhan. Sehingga gereja ini akan tercetak, akan muncul orang-orang, akan muncul generasi Raja Wali dari gereja ini. Dari gereja ini akan muncul orang-orang yang memang Tuhan akan pakai sebagai pelaksana firman. Sehingga orang akan berkata, kenapa kamu bisa lakukan hal ini? Ini gak masuk akal, secara manusia gak mungkin. Tapi kita bisa berkata, oleh firman yang menjadikan aku, maka firman ini membuat hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi nyata, terjadi buat orang-orang tempat ini. Kami serahkan sepenuhnya. Engkau Roh Kudus yang memberikan pemahaman lebih lagi. Engkau yang akan memberikan pengertian lebih dalam. Sehingga hidup kami benar-benar ada dalam fondasi firman. Dan kamilah terang Kristus itu. Kami nyatakan mulai hari ini, Tuhan telah membawa kami untuk kami menjadi terang Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Oleh kuasa Mari kita bangkit berdiri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum terima supaya kami melayani. Sudah terima semua? Kita meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita pagi hari ini.
Kita percaya kita hidup karena kasih karunia. Kita percaya kita hidup karena Tuhan baik buat kita semua. Kita percaya kita selamat hari ini karena Tuhan baik buat kita semua. Kita bangga punya Allah seperti Yesus Kristus Tuhan. Bahkan Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Semua masa lalu kita, Dia sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Karena Dia sangat-sangat baik buat kita. Mari kita meresponi firman Tuhan. Kita sadar kita keluar hari ini karena firman itulah yang memampukan kita hidup. Arahkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami. Waktu detik terakhir Engkau berkata sudah selesai. Kiranya masa itu juga ada di hidup kami ya Tuhan. Biar kami tidak terus diintimidasi masa lalu kami. Kami berkata, waktu kami percaya Yesus lahir baru, kami sudah selesai masa lalu itu. Beri kami hati dan pikiran kami yang tertuju kepada-Mu. Kami percaya roti yang kami angkat di atas kepala kami inilah adalah tubuh Tuhan. Waktu kami makan roti ini, kami sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur Bapak. Mari angkat cawan di atas kepala. Kami tahu cawan inilah darah. Darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah yang memulihkan hubungan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Darah yang menyelamatkan kami. Darah yang melindungi kami siang dan malam. Bahkan darah yang menghancurkan musuh-musuh kami. Darah yang memutuskan untuk masa lalu kami. Dan darah Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Angkat suaramu, ucap syukur kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Kita tahu hari-hari ini buat manusia kita menakutkan. Covid sedang berjalan. Peperangan lagi. Itu pengaruh seluruh kehidupan manusia. Mari arahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Rama sekara fakar, angkat suaramu, ucap syukur. Rama sekara patakara masuk. Rama sekara patakara, rama sekara patakara. Rama sekara patakara masana, makara sekara. Kira rama sekara patakara masakara. Kira rama sekara patakara masakara. Kira rama sekara patakara masakara. Rama segala intimidasi apapun mengganggu hati dan pikiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kira nama sikap bakar masalah. Kira nama kuasa darah-Mu yang protek kami. Kira nama sikap patahkan masalah. Kira nama sikap patahkan nama sikap. Kira nama sikap patahkan nama. Roh Kudus ambil alih kuasa hati dan pikiran kami. Kira nama sikap patahkan nama. Kira nama sikap patahkan nama sikap nama. Kira nama sikap patahkan masalah. Kira nama sikap bakar masalah. Kira nama sikap patahkan masalah. Kira nama sikap haleluya. Kira nama sikap masalah. Kira nama
Terima kasih buat penebusan-Mu Tuhan. Lewat tubuh dan darah ini kami percaya bahwa kami terus mengingat akan pengorbanan-Mu. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami mengalami kesembuhan. Kami mengalami kelepasan. Dan kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan ketika kami melakukan pertemuan ini. Kami memperingati akan kematian dan pengorbanan-Mu. Kami mau memberitakan itu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal akan Engkau. Begitu besar, begitu dahsyat untuk pengorbanan-Mu dan penebusan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pagi hari ini berdoa untuk bangsa Indonesia. Mari kita melepas shalom atas Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati bangsa ini Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Bangsa kami menjadi bangsa yang beradab. Bangsa kami diangkat oleh Tuhan. Dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Dan bangsa kami mengalami kemajuan Tuhan di segala bidang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada mereka. Roh yang takut akan Tuhan. Dan segala kebijakan-kebijakan yang diambil semua untuk kemajuan daripada Indonesia ini Tuhan. Kami melihat ada banyak kesulitan-kesulitan ekonomi. Tapi kami berdoa, kami percaya bahwa hikmat Tuhan menyertai setiap pemerintahan kami. Di dalam setiap mengambil kebijakan dan keputusan. Engkau memberkati mereka. Engkau menyertai mereka Tuhan. Sehingga ekonomi di bangsa kami menjadi bangkit Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan yang sulit tapi kami percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa kami Tuhan. Di dalam kesulitan apapun atas bangsa kami. Tangan Tuhan tetap terulur untuk negeri kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa memberkati Presiden kami Bapak Jokowi. Kesehatan menyertai hamba-Mu. Segala isu-isu yang menerpa hamba-Mu ini kami percaya. Kami menopangnya Tuhan di dalam nama Yesus. Memberi kekuatan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Segala keputusan yang diambil kami percaya bahwa Tuhan menyertai. Engkau tidak membiarkan anak-Mu ini. Karena anak-Mu ini adalah pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih masa depan bangsa kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Engkau mata-Mu tetap tertuju atas bangsa kami lewat presiden kami. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati NTB Tuhan. Kalau hari ini melaksanakan MotoGP kami percaya perlindungan Tuhan menyertai. Tidak ada hal-hal yang memalukan bangsa ini Tuhan. Tetapi lewat MotoGP ini kami percaya bahwa Tuhan mengangkat Indonesia. Ekonomi menjadi bangkit. Dan kami percaya kemajuan terjadi atas NTB dan juga Sumbawa ya Tuhan. Kami memberkati menjadi kota yang berkeadaban ya Tuhan. Kota yang dipandang oleh daerah-daerah lain. Orang akan mengenal Sumbawa. Sumbawa maju, Sumbawa berkeadaban dan gemilang. Tuhan memberkati pemimpin kami, Bupati dan Wakil Bupati, serta seluruh jajaran. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati mereka. Mereka memajukan kota ini Tuhan. Dan masyarakat pun menjadi makmur. Tuhan berkati hasil ladang, hasil kebunnya, hasil lautnya. Semuanya diberkati dalam nama Yesus. Engkau memberkati usaha-usaha pertokoan semuanya. Diberkati dalam nama Yesus. Sehingga panennya menjadi berhasil. Ekonomi di Sumbawa menjadi bagus ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan bahwa seluruh masyarakat Sumbawa ini menjadi sejahtera ya Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Dan kami berdoa masyarakatnya pun hidup di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati seluruh jemaat GBI Rock dimanapun berada. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai. Bahkan Bapak Gembala kami yang masih di Surabaya, Tuhan memberkati beliau Tuhan beserta seluruh keluarganya.
kesehatan, perlindungan Tuhan menyertai. Jemaat-jemaat yang sakit kami percaya sudah disembuhkan. Mereka yang kesulitan ekonomi mencari pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan membuka jalan. Biar memiliki iman yang pasti di dalam Tuhan untuk mereka melangkah karena firman Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berkati untuk pekerjaan misi yang ada di Sumbawa. Kami berdoa memberkati Tuhan untuk pelayanan di Empang, di Pelampang. Dan Tuhan memberkati Dire, dimanapun di Alas juga Tuhan memberkati pelayan misi. Kami rindu ada banyak orang-orang yang mendengarkan berita Injil-Mu. Untuk mereka mengalami kebenaran Tuhan dan mereka memperoleh keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur dan pagi hari ini kami ingin memberikan persembahan umum dan persembahan misi. Terima kasih buat semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Sebab itu kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung silakan menghubungi Bang Lampot. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segalanya, namamu besar termulia. Engkau Allah yang termulia, Engkau Allah yang maha besar, maha ajaib, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan. Meteraikan semua firman-Mu yang sudah kami terima, baik pagi hari ini maupun renungan hari-hari kami Tuhan. Kami sadar hanya Engkau-lah satu-satunya andalan kami. Arahkan hati dan pikiran kami semua yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Mohon pertolongan kami hanya datang dari-Mu. Beri kami konsentrasi hanya kepada-Mu. Seperti Engkau janjikan kepada bangsa Israel. Di Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik Engkau janjikan kepada Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Kiranya firman itu juga terjadi atas kami semua di zaman ini Tuhan. Apa yang kami mimpikan, apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan. Firman-Mu lah yang sanggup menjawab doa-doa kami. Oleh sebab itu singkirkan setiap roh intimidasi dalam kehidupan kami. Roh kekhawatiran dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Mata Tuhan tertuju atas kita semua. Ya Allah Emmanuel. Allah menyertai
esok bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang maha besar, maha ajaib itu. Terimalah kasih karunia Tuhan Yesus. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Tangan Tuhan menopangmu. Dan apapun yang kau kerjakan bersama Yesus, semua diberkati. Semua sudah diberkati, katakan sama-sama pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.